Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvita Ayu Pusparani dengan NIM akhir 22. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang etika profesi dalam bidang teknologi informasi. Di bab 1 ada dapat 6 poin yang akan dibahas secara rinci di dalam jurnal etika profesi dalam bidang teknologi informasi oleh Vivi Kumalasari S.E.M.Si, Di bab 1 ada definisi etika, pendekatan etika, kode etik dan tanggung jawab profesi, kode etik profesi, pengertian tanggung jawab profesi. Di bab 2 ada pekerjaan dan profesi kerja di bidang teknologi informasi, kompetensi kerja di bidang teknologi informasi, sertifikasi di bidang teknologi informasi, lembaga, dan organisasi profesi teknologi informasi. Bab 3 itu ada konsep etika di bidang komputer, sejarah etika di bidang kode etik profesi di bidang teknologi informasi, tanggung jawab profesi IT, pelanggaran etika profesi IT, di bab 4 ada perkembangan penggunaan internet masa kini, cyber law dan UU ITE, etika menggunakan internet menurut UU ITE, etika di dunia maya menurut UU ITE. Di bab terakhir ada definisi cybercrime, jenis-jenis cybercrime, bagaimana mencegah terjadinya cybercrime. Penjelasan. Di dalam jurnal ini terdapat 5 bab, di mana saya hanya membahas beberapa subbab saja yang berkaitan dengan tema yang diberikan. Untuk itu, saya akan fokus mereview pada subbab 1.3.2, 2.2, 3.3, 3.4, dan 3.5. Subbab 1.32. Subbab ini membahas tentang kode etik profesi. Apa itu kode etik profesi? Kode etik profesi merupakan acuan perilaku individu atau perusahaan di mana perilaku tersebut akan diikuti oleh peserta dalam kegiatan tersebut. Kode etik profesi muncul dalam bentuk norma. Norma ini berisi petunjuk tentang bagaimana anggota industri menjalankan profesinya dan larangannya, yaitu tentang hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh mereka. Di dalam berkarir, seseorang perlu memiliki landasan, antara lain prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, otonomi, dan integritas moral. Di subbab 2.2, jenis profesi di bidang teknologi informasi sangatlah beragam jenisnya. Hal ini dikarenakan bidang teknologi informasi selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan ini yang memunculkan beragam jenis profesi di bidang teknologi informasi. Beberapa jenis profesi berdasarkan bidangnya antara lain sistem analisis, web designer, programmer, web programmer, technical engineer, networking engineer, MIS, direktur, EDP, operator, sistem administrator, IT, business development. Di subbab 3.3 akan membahas di dalam lingkup teknologi informasi, kode etik profesi membuat kajian ilmiah mengenai prinsip dan norma-norma yang berkaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. 3 fungsi pokok dari kode etik profesi antara lain contoh sosial bagi masyarakat atas profesi yang dijalankan, pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalita, mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Di subbab 3.4 akan membahas tentang tanggung jawab profesi IT yang harus dimiliki oleh seorang IT, antara lain pertama, memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT.
Yang kedua, mempunyai ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software. Yang ketiga, bekerja di bawah disiplin kerja. Yang keempat, mau bekerja sama. Yang kelima, tanggap dalam memecahkan masalah. Yang keenam, asosiasi profesional pendidikan yang intensif. Yang kedelapan, ujian kompetensi. Yang sembilan, pelatihan institusional. Yang ke-10, lisensi. Dan yang 11, otonomi kerja. Yang ke-12 ada kode etik. Yang ke-13 ada mengatur diri. Yang ke-14 layanan publik dan altruisme. Yang ke-15 status dan imbalan. Di subbab 3.5 akan membahas tentang faktor utama meningkatnya pelanggaran kode etik profesi IT adalah makin merebaknya penggunaan internet. Jaringan luas komputer tanpa disadari para pemiliknya disewakan kepada spammer. Dalam kurung penyebaran email komersial, fraudster, dalam kurung penciptaan situs tipuan, dan penyabot digital. Faktor menyebab pelanggaran kode etik profesi antara lain tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat, organisasi profesi tidak dilengkapi sarana untuk menyampaikan keluhan, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik, belum terbentuknya kultur dan kesadaran etis dan moralitas. Beberapa bentuk pelanggaran etika profesi dalam bidang TI. Antara lain ada sabotase dan pencurian informasi penting dan rahasia ilegal. Yang kedua, ilegal konten. Yang ketiga, pemalsuan data pada dokumen penting. Yang keempat, mata-mata penggunaan jaringan internet terhadap pihak lain. Yang kelima, perusahaan atau penghancurkan terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Yang enam, kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Yang ketujuh, kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer. Kesimpulan dari semua itu, di dalam semua bidang profesi tertentu memiliki etika profesi masing-masing, di mana fungsi dari etika tersebut adalah supaya profesional bekerja di bawah kedisiplinan. Hal ini dilakukan untuk mencegah maraknya kejahatan yang dilakukan oleh profesional. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.